Pengertian kebijakan Paskal. Kebijakan Paskal merupakan kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan cara meningkatkan atau menurunkan pendapatan dan anggaran belanja negara. Dalam hal ini, kebijakan Paskal akan mengatur mobilisasi dana domestik dengan instrumen utama berupa pajak dan pengeluaran negara. Instrumen kebijakan fiskal. 1. Pendapatan negara atau pajak. Penerimaan negara berupa pajak merupakan komponen penyusun kebijakan fiskal. Pajak menjadi sumber dana pembangunan yang akan disalurkan kembali pada rakyat. Oleh karena itu, pajak bersifat memaksa dan tercantum dalam undang-undang. 2. Pengeluaran negara atau anggaran. Komponen anggaran negara tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang akan disusun setiap tahunnya. Dalam APBN, negara mengatur jumlah dana untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan fasilitas umum, hingga biaya operasional lainnya. Tujuan kebijakan fiskal yaitu 1. Mendorong laju investasi baik di sektor negara atau swasta. 2. Mendorong kesempatan kerja melalui dana negara yang dikeluarkan untuk insentif pada perusahaan. 3. Mendorong stabilitas ekonomi di tengah ketidakstabilan global melalui langkah pengaturan pajak ekspor dan impor. Contoh kebijakan fiskal di Indonesia. Kebijakan fiskal menjadi salah satu justifikasi mengenai adanya campur tangan pemerintah dalam mempengaruhi pertumbuhan dan aktivitas ekonomi. Dikutip dari buku Keuangan Negara, karya Pandapota Ritonga, sistem kebijakan fiskal di Indonesia telah dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 1 yang membahas tentang pembuatan anggaran negara. Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan amanat dan menjadi acuan pemerintah dalam membuat dan melaksanakan kebijakan fiskal setiap tahun yang diformulasikan dalam Undang-Undang dan APBN. Contoh penerapan kebijakan fiskal di Indonesia dapat dilihat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 yang mengatur pajak penghasilan PPh. Selain itu, ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5 Tahun 2011 tentang penyelesaian piutang negara atas dana percepatan pembangunan negara. Nah, itulah penjelasan tentang kebijakan fiskal yang merujuk pada instrumen pemerintah dalam mengatur pajak sebagai pendapatan negara dan anggaran sebagai pengeluaran negara. Perbedaan kebijakan fiskal dan moneter. Perbedaan kebijakan fiskal dan moneter yang pertama adalah dari segi pengambilan keputusan. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diputuskan dan dikelola Kementerian Keuangan. Sedangkan wewenang kebijakan moneter sepenuhnya ada pada Bank Indonesia. Selanjutnya itu adalah perbedaan kebijakan fiskal dan moneter adalah dari segi tujuan. Kebijakan moneter bertujuan menjaga jumlah uang beredar di masyarakat. Sementara itu, tujuan kebijakan fiskal adalah mengelola dan menjaga kesejahteraan sektor-sektor pelaku perputaran uang, mulai dari konsumen, bekerja, sampai pelaku usaha. Jenis-jenis kebijakan fiskal. 1. Dari segi teoritis. A. Kebijakan fiskal fungsional. Kebijakan fiskal fungsional adalah kebijakan yang diambil demi meningkatkan kualitas ekonomi secara makro, dengan dampak yang baru terlibat dalam jangka panjang. Contoh kebijakan fiskal fungsional, misalnya pemberian beasiswa kuliah. B. Kebijakan fiskal disengaja atau terencana. Kebijakan fiskal disengaja adalah kebijakan manipulasi anggaran negara. Fungsi kebijakan fiskal ini untuk menghadapi masalah tertentu. Contoh kebijakan fiskal disengaja adalah alokasi APBN bagi sektor kesehatan di masa pandemi dan relaksasi pajak usaha. Yang C, kebijakan fiskal tak disengaja atau insidental. Kebijakan fiskal tak disengaja yaitu keputusan aturan untuk melindungi stabilitas ekonomi sektor non-pemerintah. Contohnya, penetapan harga eceran tinggi. Yang kedua, dari segi penerapan. A. Kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan yang diambil pemerintah saat ekonomi melemah dengan menaikkan anggaran belanja
serta menurunkan atau meniadakan pajak bagi sektor tertentu. Fungsi kebijakan fiskal ekspansi ini adalah demi meningkatkan daya beli barang, sehingga perusahaan tetap bisa melakukan produksi tanpa memecat pekerja. B. Kebijakan fiskal kontraktif. Jenis kebijakan fiskal dari segi penerapan berikutnya adalah kebijakan fiskal kontraktif, yaitu kebijakan menurunkan belanja pemerintah dan menaikkan pajak. Fungsi kebijakan fiskal satu ini adalah untuk mencegah inflasi dan mengurangi rasio Gini. 3. Jenis kebijakan fiskal dari segi neraca. A. Kebijakan fiskal seimbang. Kebijakan fiskal satu ini diambil untuk menjaga keseimbangan pemasukan dan pengeluaran negara. Fungsi kebijakan fiskal satu ini adalah agar negara tidak punya terlalu banyak utang meski terdengar positif. Regulasi fiskal satu ini adalah agar negara resiko besar karena tidak semua negara punya kemampuan memenuhi seluruh kebutuhan warganya. B. Kebijakan fiskal surplus. Kebijakan fiskal surplus adalah jenis kebijakan fiskal yang diambil ketika pemasukan lebih banyak dari pengeluaran. Fungsi kebijakan fiskal surplus adalah demi menjaga terjadinya inflasi. Fungsi kebijakan fiskal. Fungsi kebijakan fiskal diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 Ayat 4 tentang Keuangan Negara. Undang-undang tersebut berisi mengenai fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, stabilitas, serta distribusi. Yang pertama itu adalah fungsi otoritas, artinya kebijakan fiskal berfungsi ketika anggaran negara telah menjadi pedoman yang digunakan untuk mencari pendapatan serta belanja pada tahun tertentu dan bersangkutan. Yang kedua itu adalah fungsi perencanaan, artinya kebijakan fiskal berfungsi ketika anggaran dari suatu negara telah menjadi dasar bagi manajemen dalam merencanakan anggaran tahun yang bersangkutan saat itu. Yang ketiga itu adalah fungsi pengawasan, yang artinya ketika anggaran suatu negara telah menjadi dasar manajemen untuk merencanakan anggaran tahun yang bersangkutan. Yang keempat adalah fungsi alokasi, berfungsi ketika anggaran negara dialokasikan dengan tujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran serta pemborosan sumber daya. Yang kelima adalah fungsi stabilisasi, yaitu kebijakan fiskal berfungsi ketika anggaran pemerintah digunakan untuk menjadi alat yang bertujuan untuk memelihara serta melakukan upaya atas keseimbangan fundamental dari perekonomian negara tersebut. Yang terakhir ini adalah fungsi distribusi, berfungsi ketika anggaran membuat suatu kebijakan anggaran dengan adil dan dengan rasa kepatutan.